Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Salam Jaya. olahraga Jaya. Pemirsa RRI Podcast Pro 4 Bandar Lampung, dimanapun Anda berada, tiada hari tanpa berkarya. Kita di sore hari ini akan berbincang tentang Piala Dunia, ya. Piala Ini Dunia. bola. Pildun. Jadi kita senggol dong Piala Dunianya, ya kan? Baik. Dan di spesialis banget nih hari ini, ya. Dan saya juga sangat gimana ya? Tersanjung juga nih. Jadi kegantengan saya yang 30% jadi naik 20% nih. Karena saya menjadi host di podcast RRI kali ini kan, ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya. Tapi saya juga mendatangkan narasumber yang bukan kaleng-kaleng ini, koclaknya maksudnya. Jadi gantengnya apa koplaknya? Kalau koplak udah kasih tanya. Kalau ganteng sudah jelas kan. Ya. Kalau sebangsa saya kan memang bukan orang ganteng. Oke. Saya kan orang keren, krempeng nekat maksudnya. Anda kan asli ganteng kan? Gantengnya asli. Ya, baik. Pemirsa, saya perkenalkan dulu nih narasumber saya. Tentunya yang tidak asing lagi, kalau diasingkan baru diasing, ya. Ini dia, ada Bung Ahmad Abbas atau Cak Abbas, ya. Beliau ini adalah penggemar bola dan juga beliau adalah seorang dosen sarjana olahraga, ya. Bukan dosen, tapi akademisi olahraga. Akademisi aja, ya. Akademisi Baik, aja. seorang akademisi. Jadi dia nggak mau dibilang dosen, dia mau jadi akademisi aja, ya. Baik, kalau saya memang dari akademi juga. Akademi sepak bola. Bukan sepak bola, nyepak bata. Oke. Baik, Bung Abbas, sesuai dengan tema kita di podcast ini, kita akan mengangkat mendadak jadi komentator. Jadi pemirsa, teman-teman Anda berada, nanti kita akan bahas seperti apa kegilaan maupun kedemaman kita akan dunia bola, ya kan? Di mana-mana nih, Bung Abbas. Jadi kan orang ada bahasanya, istilahnya demam bola, ada yang bilang gila bola. Nah, kalau Anda sendiri Bung Abbas. Kalau saya ini orang stres bola. Oh. Tahu nggak kenapa Bung stres bola? Kenapa itu? Karena saya pusing mikirin Indonesia nggak lolos. Jadi kalau menurut saya salah. Ada bukan gitu. kenapa salah lagi? Kita nggak lolos, bukan nggak lolos. Terus? Karena kita tidak punya kesempatan untuk bertanding dengan mereka. Iya, bisa jadi. Karena sudah tidak ada kesempatannya udah ketutup. Makanya enggak, kita harus pertahankan itu. Ya. Jadi kita kan tidak ada lawan artinya kan. Kalau menurut saya itu kan. Tapi oke lah. Jadi Anda belum gila, baru stres. Baru stres karena di tingkat di rumah saya itu Bung Ferry. Animonya itu tentang Piala Dunia itu. Awal Indonesia mulai masuk ke fase-fase itu. Udah mulai nobar ayo kapan. Bahkan saya sama tetangga saya Bung Ferry, awalnya itu baru pindah ke sana sampai sekarang belum teguran. Baru waktu itu teguran karena Piala Dunia Bung Ferry. Itu kenapa itu? Karena beda klub yang dipilih? Bukan. Beda negara? Karena kita bertemu di satu tempat yang sama Bung. Jadi kita nobar, senggol-senggolan dikit ternyata, kita tetanggaan ternyata. Itu hal yang, itu animo Pildun itu udah terasa gitu. Bahkan ya itu sendiri RT saya aja sampai kayak gitu gitu ya. Warga kita antusias banget. Itu ya. Nanti sebelum kita menuju ke termasuk siapa pemain favorit Anda dan juga mungkin nanti bagaimana sisi-sisi di luar daripada arena pertandingan, itu kan banyak sekali gaya-gaya. Nah, sekarang kita ke topiknya terlebih dahulu. Saya ingin nanya dulu nih Bung. Kenapa Bung? Kenapa Anda mendadak jadi komentator? Awal mulanya seperti apa? Apakah karena memang tadi karena Anda stres bola? Awal mulanya itu seperti apa? Ya karena berawal dari keresahan kan, keresahan di lingkungan rumah gitu kan, bahkan di lingkungan kampus gitu kan, di circle saya sendiri ngebahas tuh Indonesia lolos nggak Indonesia. Makanya saya sekarang tertarik dan jadi komentator dadakan Bung. Gitu ya. Jadi komentator dadakan. Termasuk 3 negara ini Bung. Jadi ini kan baru pertama kali 3 negara jadi
Tuan rumah. tuan rumah. Iya. Nah ini makanya saya ini kesempatan yang bagus untuk jadi komentator dadakan ini. Iya. Karena kalau 2 udah biasa. Nah kalau 3 saya mau. Kalau berdua nggak mau. 3-nya setan. Kalau 3 berarti saya bukan setan ini, jadi komentator. Iya. Gitu. Jadi saya komentar gitu. Itu sih awal historis yang saya buat sendiri, Bu. Ada pengalaman Anda menjadi komentator? Ada. Gitu. Gimana coba? Kemarin terakhir saya dipanggil buat tarkam. Oh, di Tarkam? Iya, buat di tarkam. Iya. Terakhir itu buat komentator ya biasa lah, buat fun-fun aja gitu. Tapi memang menarik 3 negara ini di Piala Dunia kali ini, 3 negara ini jadi tuan rumah bersama gitu. Itu ya belum tentu tahu Piala Dunia selanjutnya kan bakal seperti itu gitu. Kalau menurut Anda sendiri, nah langsung aja nih di komentator ini. Kenapa sampai jadi 3 negara nih? Kalau dari prediksi Anda seperti apa ini, Bung Abbas? Ya mungkin ini ya Bung ya. FIFA memberikan kesempatan yang lebih kepada negara kan, karena kan kalau misalnya dan dengan 3 negara itu jadi makin banyak nih yang bisa ikut berkompetisi gitu kan. Tadinya kan kalau cuma 2 itu sekitar 48 tim itu udah bisa gabung gitu kalau 3 negara. Tapi kalau untuk 2 negara cuman kita bisa 32 tim gitu. Nah di situ itu mungkin salah satu ya pertimbangannya ya. Iya, harapannya sih waktu itu saya berharap banget Indonesia sampai saya beli baju timnas, saya ajak anak nonton. Tapi apa boleh buat, Indonesia masih belum lolos ya. Ternyata lebih unggul di Tarkam. Ya jujur ya Bung ya. Semenjak Indonesia belum lolos ya saya kembali ke level Tarkam aja dulu lah. Lebih lebih tidak stres Bung, karena saya memikirkan sepak bola Indonesia ini antusiasnya masyarakat, animonya masyarakat tuh udah luar biasa gitu. Ada jagoan bolanya timnya? Pokoknya yang angka 77 lah Bung kalau dibilang. Angka 77. Saya fansnya berat 77 gitu. Siapa tuh? Ronaldo. Oh iya, Ronaldo itu memang ganteng orangnya. Ganteng. Itu asli ganteng. Kalau saya gantengnya waktu podcast ini aja. Tapi naik 20% saja dari 30%. Iya. Tapi saya kadang bagi saya Bung ini Pildun yang menyedihkan ya, bukan menyedihkan tapi membuat saya sedih ya, membuat saya pribadi sedih. Kita sedih. Bukan menyedihkan tapi membuat saya sedih Bung. Karena kenapa? Pertama 2 maestro ini kemungkinan ini bakal fase tanding terakhir mereka gitu. Udah karena kan udah usia gitu kan. Termasuk ya jagoan saya sendiri ya Ronaldo gitu kan. Dan ini masih belum konfirmasi mereka apakah turun apa enggak kan gitu. Termasuk Messi itu. Termasuk Messi gitu. Messi masih sama nih. 50-50 juga orang 50-50 belum sampai saat ini yang saya cari tahu infonya, masih belum ada kabar resminya, mereka masih belum dirilis resminya juga. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya. Terus yang kedua, apalagi dua-duanya itu mitosnya masih ada darah keturunan Indonesia. Auranya itu kalau berdua dalam satu lapangan itu, waduh itu Indonesia, makanya Indonesia ikut bergetar kayaknya. Termasuk tadi di perumahan saya tuh, bergetar bersorak-sorak gitu, Bung. Apalagi zaman dulu nih. Satu lagi Bung Abbas kan, kalau dulu orang cuma mendengarkan melalui pendengar nih di RRI kan, kalau sekarang mereka juga bisa nonton. Tapi sebagian orang itu masih bisa nih, bukan masih bisa, kepengennya ngedenger katanya, karena bisa kebawa gitu kan. Iya, auranya pengen sampai kedengar, makanya ya itu tadi bisa nendang meja kan. nendang kawan di depan deh kan. Saya pernah Bung, saya dalam perjalanan gitu kan, dalam perjalanan saking tidak sempatnya nonton, saking sibuknya lah gitu kan. Waktu itu ada jam yang di mana itu pertandingan Pildun tahun 2018 yang di Rusia ya. Gitu. Karena nggak bisa ini dan sambilnya terpaksa harus sambil dengerin gitu. Dan itu gasnya jadi agak kenceng. Saking aura Pildun itu berasa ke tubuh kita gitu. Jadi kan artinya memang banyak orang yang tadi ya sampai julukannya ya, Anda termasuk di tengahnya nih, di stres bola udah ya kan. Ada yang sampai gila bola tadi. Nah, berbicara sisi lain nih, ini benernya ada ritual-ritual katanya. Baik itu tempat misalnya kan. Kalau menurut Bung Abbas apa itu? Ya kalau saya sih di level Tarkam ya pernah ngeliat gitu kan. Ya di dalam handuknya itu ditaruh di dalam handuk lawan, taruh pinggir lapangan itu kadang-kadang ada jenglot. Iya, makanya kadang dibuka dilempar gitu. Tapi kan itu setelah Tarkam nih.
Bahkan di nasional juga ada katanya itu. Pakai Itu pawang. dia. Kadang saya mikir itu sebagai sport science apakah benar mempengaruhi gitu. Tapi memang katanya ada, Bung. Gitu. Ada ya? Yang kita tidak bisa memungkiri ya, kalau dalam Islam kan ya kita cukup mengimani hal gaib gitu Iya, kan. iya. Tapi ya di dunia olahraga ya itu terjadi lah gitu. Terjadi. Tapi untuk kalau di Pildun sini, ya makanya itu saya bingung ngambil dukunin dari mana. Nah, sedangkan yang dukunnya kuat aja Afrika Selatan lolos ya, Afrika Iya. Selatan lolos. kita selalu itu. Salah satu contoh juga kadang-kadang begitu asik-asik nih. Komentator mulai ngomong kan, bola sekarang ini lagi di M. Abbas mengoper kepada saudara Yopi sekarang ini, ternyata Dewi Fortuna. Katanya kan mereka selalu mengharap itu Dewi Fortuna ketika belum berpihak, selalu berharap keberuntungan. Setengah senti saja dari atas Mister Gawang. Mendengar saudara-saudara katanya. Ya itu makanya kan. Kadang-kadang yang Dewi Fortuna itu kan hal-hal mistis yang berkaitan sama yang tadi kan gitu. Nah, apakah di kelas dunia ada juga nggak ya? Ada, Bung. Ya itu tadi dari Tarkam sampai level nasional sampai Pildun tuh ada gitu kan. Ada kalau nggak dulu kiper Senegal ya kalau nggak salah itu kan. Sampai handuknya itu dilempar kan, dilempar gitu kan. Kemudian dulu kalau kita tarik ke timnas kita, Bung, gitu kan. Dulu itu Patrick Wanggai selalu ini zamannya Patrick Wanggai itu gawangnya selalu digoyangin. Nah, itu dia. Sampai juga ada yang drama lapangan sampai supaya nggak ketahuan wasit, itu kan ada. Sebenarnya yang seperti misalnya bahasanya diving ya. Iya, diving. Nah, yang seperti itu. Kalau menurut Bung Abbas sebagusnya pemain tersebut seperti apa? Ya, diving itu kan dalam olahraga diperbolehkan ya. Boleh ya? Diperbolehkan. Tapi kan ya jangan sampai keterlaluan gitu. Takutnya lukanya sakitnya sampai keluar lapangan nggak pulang-pulang. Kan? Saya takutnya bukan itu justru. Kenapa lagi, Bung? Justru memang dia bakat bolanya hilang. Bisa jadi dia jadi ahli diving. Pemain drama saja ya kan. Ahli diving jadi. Cukup menarik obrolan kita, Bung Abbas ya. Nanti kita akan bahas di sesi kedua ya. Bagaimana tentang Pildun ini ya, dan sisi-sisi di lapangan maupun di luar lapangan ya. Itu bentuk-bentuknya. Dan juga nanti kita mencobakan untuk bagaimana Anda mengomentari suatu pertandingan. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa podcast RRI Pro 4 Bandar Lampung, kembali lagi kita dalam obrolan Piala Dunia yang mengangkat tema tentang mendadak komentator. Masih dengan Bung Abbas ya. Sekali lagi saya sampaikan, beliau ini adalah seorang akademisi dan dia juga stres bola, bukan pencinta bola lagi. Tapi dia belum gila bola. Masih selevel stres. Selevel stres ya. Baik Bung, kita lanjut lagi nih. Kita berbicara sisi-sisi di luar lapangan. Kalau tadi kita berbicara ritual, ini kadang-kadang nih banyak juga nih yang jadi komentator di luar itu kan, waduh tendang kan kayak gitu kalau gua saya kita. Nah ini juga jadi pengalaman Anda nggak ini jadi sebagai komentator? Ya, saya pernah pengalaman ya, cuman level Tarkam aja, tapi bukan bolanya yang saya komentatorin. Apanya itu? Orang yang bergerak. Saya nggak lihat bola, pokoknya saya melihat gimana orang pergerakannya aja. Karena itu lebih seru kan. Gitu. Kalau bola kan tetap aja kita mau komentator bola ya bulat-bulat jalan. Iya jelas. Kalau bola kan bulat, jelas bulat. Yang segi 4 itu berarti tahu Sumedang. Teman kita nonton bola ya kan. Nah, berbicara lagi tentang seorang idola. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang Messi, Ronaldo, artinya kan ada regenerasinya ini. Iya. Nah, untuk sekarang sih saya lihat kalau di Portugal belum ya, tapi kalau di regenerasi dua maestro yang akan pensiun ini, Bung. Feeling saya sekarang ini ada
yang dari Brasil ada nggak? enggak, dari ini BP, dari Prancis sama Spanyol. Nah, Ini dari Spanyol itu ya yang bakal mengganti mereka lah kalau saya liatin gitu. Gitu. Ya semoga aja kedepannya mereka bisa menjanjikan pertandingan-pertandingan yang wah lagi ya gitu, di luar intrik-intriknya tadi gitu. Kalau Bung Abbas sendiri bisa nggak kalau seandainya seolah-olah kita lagi di lapangan nih melihat idolanya bermain, coba dikomentatorin ya. Boleh, cuman saya kalau misalnya ngelihat belum ngeliat secara langsung memang masih ngawang gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak, saya takut juga kalau ngelihat secara langsung, saya takut nanti nendang meja nih. Saking seriusnya kan. Makanya saya sengaja nih. Anda berandai-andai sendiri ketika dia ya. Seolah-olah Ronaldo lagi bawa bola ya kan. Operan dari siapa kek ya? Dari Madjuna kayak Madjuna membeli es krimnya masih belum dibalik ya. Sepatunya terbalik pemirsa. Ya, diambil sama Ronaldo ya. Apa yang terjadi 1 2 3 push karena melenceng gitu. Kayak gitulah kalau misalnya di level Tarkam kita out of the box gitu kan. Kalau misalnya yang serius-serius itu udah biasa gitu. Tapi kalau di level Tarkam itu memang komentatornya lebih seru gitu. Ya. Kadang-kadang orang nggak ngelihat ininya, nggak ngeliat bolanya, itu tadi ngeliatnya komentator ngikutin aja kemana arah gitu kan. Satu hal ini Bung Abbas, kalau kita berbicara timnas kita, nih anak kan stres gara-gara kita nggak masuk. Sebenarnya timnas kita tuh punya peluang nggak sih? Peluang kemarin agak serius nih. Iya, peluang kemarin tuh sangat bagus ya. Ya saya pribadi sangat menyayangkan kita ganti pelatih di tengah perjalanan kompetisi gitu. Terus yang kedua diganti dengan pelatih yang tidak berkompeten gitu kan. Ya tapi yang ketiga ya kita hargailah ketua federasi kita, ya jika memang itu kebijakannya ya pada sesi berikutnya buktikan bahwa Indonesia bisa lolos. Saya lihat peluangnya masih besar Bung gitu. Makanya saya udah beli layar tancap itu buat di rumah. Udah siapin sesi layar tancap buat di rumah nanti karena saya bermimpi buat Indonesia lolos Piala Dunia. Itu bermimpi ya? Ya. Kalau saya nggak mau mimpi, saya nyata. Jadi saya ingin Indonesia harus mempertahankan juaranya. Ya. Kalau saya berawal dari mimpi dulu. Mimpi bangun, kita jadikan itu kenyataan. Karena yang saya lihat memang seperti itu. Indonesia nggak pernah dapat lawan. Mau lawan Argentina. Nggak ada lawan udah. Nggak ada lawan Indonesia. Udah menang terus. Makanya pertahankan. Indonesia nggak ada lawan. Yang nggak ada lawan. Iya. Lawannya nggak datang kali. Nggak ada lawan makanya. Saking hebatnya kita kan, nggak punya lawan kita kan. Main. Kalau saya bertahankan kalau saya ini. Nah ini pemirsa ini. Ini aja obrolan santai aja. Nggak obrolan santai pemirsa. Itu sih ya kita. Saya pribadi berharap lah tetap lolos ke Piala Dunia di edisi berikutnya gitu. Meskipun ya di tahun ini kita masih jadi penonton setia dan jadi komentator dadakan kayak saya ini Bung. Tadinya kalau Indonesia itu lolos ke Piala Dunia, saya pengen jadi komentatornya gitu. Kan udah saya siapin CV buat ngelamar di TV-TV saya. Tapi Anda nggak jadi komentator dadakan lagi dong, benar-benar udah komentator. Iya. Makanya ini kalau gitu saya juga berharap, saya juga jadi host juga, nggak dadakan lagi juga jadi host. Mungkin sudah takdir berarti. Sudah takdir berarti ya, Bu. Nah, ya, Bung. jadi Bung ada kan sisi-sisi lain, tadi kita berbicara ritual, terus bicara tempat segala macam, terus di lapangan ada yang ini. Nah, kan ada lagi kadang-kadang penonton itu memang lebih enak nih. Iya, fanatik. Iya. Ini ngalang-ngalahin pengamat kayaknya. Iya. Iya kan? Iya. Pernah nggak dapat pengalaman seperti itu? Misalnya padahal nonton bareng nih dengan kawan. Iya. Pernah nggak ini? Pernah. Jadi ya saya pernah ya nonton bola di timnas juga gitu kan. Yang belum pernah saya ya kalau di Pildun paling nobar aja. Karena mau berangkat ongkosnya mahal. Gitu. Ya kalau misalnya kita lagi nobar, wih ini kenapa kakinya nggak ditendang, kenapa nggak diselengkat? Nah, itu. Ada itu. Kadang-kadang, wih lu mau main Tarkam mau main bola. Kalau di Tarkam, iya ini levelnya beda gitu kan.
begitu gitulah. wasit dinilai curang oleh ini si penggemar ya kan, wah timnya lagi main nih, wah wasitnya berpihak sebelah nih katanya, tendang aja wasitnya gitu. Ada ya? Ada itu. Ada, Dan ada. ya biasa kalau di timnas saya pernah ngalamin itu waktu di GBK Bung gitu kan. Iya. Oh itu waktu Indonesia lawan Malaysia. Wah curang sampai ngatain wasit, anjing wasit ini Iya, wasit iya, ini ya gitu segala. Tapi ya kita sportif aja lah gitu kan, yang kalah ya udah terima. Tapi emang waktu itu saya tidak bisa mengendalikan diri, saya ngatain juga wasit. Jangan dicontoh ya Bung ya. Saya nggak nyontoh saya. Jangan Iya. dicontoh. Saya nggak nyontoh. Tapi saya melakukan. bikin sendiri saya. Saya punya kreatif kalau yang kayak Jadi gitu. manusiawi lah ya. Iya. Jadi manusiawi. Nah, tapi kalau ketika saya berbicara sebagai seorang media saya nggak bisa. Iya. Saya harus tetap di tengah. Walaupun itu saya tahu curang, saya nggak bisa ngomong Makanya curang. enaknya, Saya Bu. juga harus ngehargain keputusan wasit. Makanya enaknya itu jadi komentator dadakan. Gitu ya. Enak seperti Makanya ini. sesuai tema kita Iya. komentator dadakan aman, Bung. Mau menyampaikan harapan, Iya. impian, kan enak ya kan? Tentang ritual-ritual segala macam ya kan? Memang banyak keanehan-keanehannya. Jadi Betul, kita betul. memang lebih mengharapkan kadang-kadang, wah Dewi Fortuna belum sampai gitu kan. Ternyata gawang bola hanya setengah 1 senti. senti. Tanding 1 senti, setengah senti saudara-saudara dari tiang gawang. Padahal 1 sentinya itu kan versi TV ya. Kapan dilihat jaraknya 5 meter. Dari mana 1 senti gitu kan. Iya. Oke, Bung. Itulah pengalaman-pengalaman dia ya Iya. di dunia bola itu. Jadi Memang ya tadi dunia bola itu, nah namanya bola kan benar. Iya. Nah, definisi dari bola sendiri apa sih? ya kalau bagi saya bola itu adalah sebuah kehidupan kayak bumi inilah, bulat gitu kan. Iya. Kadang kita bisa punya karir yang bagus, kadang di tengah-tengah bagus kita bisa cedera Iya. kayak gitu. Itulah kompleks ya kalau misalnya kita ngejelasin bola. Saya pun suka bola itu dari kecil lah, dari umur 5 tahun, tapi lebih fokus ke futsal gitu. Gitu ya. Tapi berbicara bola, saya memiliki keresahan dan kesedihan nih, Bung. Gitu kan. Karena yang pertama itu kita lihat Iran ini juga belum tentu ini, Bung, turun gitu buat di Piala Dunia ini. Karena Iran. mereka sekarang lagi berkonflik gitu. Bisa jadi kalau Iya. dia ketemu sama Makanya negara takutnya musuhnya. bolanya dikasih drone. Bolanya dikasih drone. Saya bukan ke situ Bung Mas. Ditendang nggak nih? Saya takut di sepatunya. Ditempel Bisa jadi. rudal yang kecil kan ya kan. Atau rudal aja cus katanya kan. Itu yang saya pikirkan, Bung, gitu kan. Tapi selain ini, Bung, selain kesedihan tadi Iran masih belum ada kepastian, saya lihat di 48 tim ini ada kuda hitam. Kalau menurut Bung tuh kuda hitamnya apa? Jepang. Ya, kalau itu salah satunya itu. Tapi ada satu lagi yang bagi saya kuda hitamnya itu Portugal, Bung. Mereka itu lebih kompleks sekarang. Portugal ya. Iya, lebih. Ya, saya berharap sih jagoan saya tetap ikut gitu, meskipun jadi pelatih lah kalau gitu. Tapi Bung Abbas jangan lupa, Bung Abbas kan orang Indonesia. Iya. Nah, pasti akan berbicara soal mitos nih. Apa? Portugal itu kan. Iya. Itu dia. Lalu Kalau berbicara mitos, waduh, nggak bakalan deh. Bukan saya mau ngecilin hati di situ ya. Sebenarnya saya juga cinta Portugal. Iya. Karena yang lebih mendekatin ke Indonesiaan cuma Iya, dia. Portugal. Ya, Saya itu aja. benar. Iya, nggak ada lain. Jadi namanya juga familiar dengan Indonesia kan jagoannya. Ronaldo. Ronaldo. Akan banyak. Ronald sama Do. Panggilannya Do, pulang Do. Ronaldo. Do itu kan untuk Lampung kan Iya. kakak ya kan? Iya. Odo. Panggilan kecil dari Do. Baik. Satu kesimpulan mungkin sebagai closing statement kita di obrolan kita tentang Piala Dunia, Bung Abbas. Ya, kesimpulan saya sih ini, Pak, Bung. Apapun yang terjadi, kita bolehlah mengikuti euforia yang ada gitu kan. Dari 48 tim kita pasti punya satu yang kita unggulkan gitu. Tapi apabila satu tim itu tidak lolos, ya sudah gitu. Kita dukung satu timnya lagi. Kan masih ada 47. Simpel Jadi harus itu. punya cadangan. Ya, itu aja simpel. Pokoknya sampai satu tim itu jadi nomor 1. Udah. Kapan tuh 48 tim itu tidak bisa,
jagoan kita tidak bisa, kita dukung 47 tim yang lain. 47 tim itu ya udah kita yang mana lagi. Pokoknya sampai jadi satu lah. Jangan terlalu fanatik ya. Jangan terlalu fanatik. Baik. Buat apa? Mereka yang main, kita yang capek. Kalaupun mau gila cukuplah stres seperti Anda ya. Makanya cukup stres aja, Bu. Iya, apalagi sampai demam. Demam panas nanti kan lebih oleng lagi ya kan. Oke. Dan kita harus ingat bahwa bola itu adalah bulat. Bundar. Oke. Jadi kalau dia ngelindingnya oleng, berarti aneh. Iya. Bukan bola berarti. Ya? Bukan bola. Rugby. Kalau tahu segi 4, Iya. artinya itu teman kita untuk nonton bola. Nah, jadi jangan lupa tahu Sumedang untuk teman nonton Pildun ya. Oke. Itu tadi satu tipnya ya. Jadi biar nggak nyampe gila ya tadi jangan dukung fanatik satu tim. Iya. Pokoknya dukung satu Iya. dari tim satu itu sampai jadi satu. Iya. Satu juara. Baik. Oke pemirsa, cukup di sini dulu obrolan kita mengenai Piala Dunia, dan seperti tadi disampaikan oleh narasumber kita, jangan fanatik pada satu bola. Dan saya juga memberikan tip, jadi ingat bola itu bundar. Yang segi 4 itu adalah tahu Sumedang. Wakil seluruh kerabat yang bertugas, saya selaku host dari Nurjadi mohon pamit undur diri. Saya lupa. Terima kasih Bung Abbas atas waktunya. Sama-sama Bung Ferry. Sangat senang diundang ke RRI ini. Iya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.